Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juda, NIM 1022000026, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi, yang mana dosen pengampunya yakni Bapak Muhammad Aiman SH MH. Baik, langsung saja dengan tugas yang pertama, yaitu pengertian hukum adat perseorangan. Hukum adat perseorangan ialah hukum adalah ilmu yang sangat menarik, namun pada pelaksanaannya sering dijumpai kejanggalan dan perbedaan dalam penafsiran. Di Indonesia begitu banyak peraturan undang-undang yang diciptakan hukum nasional sebagai hasil pengembangan hukum adat, di mana hukum adat tidak pernah mundur atau tergeser dari peraturan politik dalam membangun hukum nasional. Adalah untuk terwujudnya hukum nasional dengan mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional. Terlihat pada naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum nasional yang modern. Hukum perseorangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban keadaan ke dalam lalu lintas hukum, serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya. Juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Dalam artian sempit, hukum perorangan dapat diartikan sebagai hukum orang yang hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum. Dalam arti luas, hukum orang tidak hanya tertentuan orang sebagai subjek hukum, tetapi juga termasuk aturan hukum keluarga. Baik, lanjut dengan tugas yang kedua, yaitu badan hukum sebagai subjek hukum. Ialah subjek hukum terdiri atas manusia, pribadi, dan badan hukum. Jadi, di samping manusia ada pula subjek hukum lain, yaitu badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sebelum lebih lanjut membahas badan hukum sebagai subjek hukum, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu badan hukum. Menurut Profesor Subekti, badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum. Dan menurut R. Suarso, badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama, dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum juga memiliki kenyataan tersendiri yang terpisah dari kenyataan anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan perusahaan lain atau merger, melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian, badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Baik, lanjut dengan tugas yang ketiga, yaitu badan hukum privat. Badan hukum privat ialah merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sivil, atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membuat badan usaha dan adalah suatu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Badan hukum privat yang mempunyai tujuan profit contohnya adalah perseroan terbatas atau PT, atau non material seperti yayasan. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Itulah yang dapat saya jelaskan dari tugas yang telah diberikan. Apabila dalam menjawab tugas ini terdapat kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.